Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ia dung di pauduk bangsoku natar goarhu rohana, jala martang yang nasida jada di lui bohiku, jala muda nasida siendran nasida, akan narwai aku pe tangi honok kudo, sien bana gicang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumok kuma isni tano. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan hari ini adalah kerendahan hati. Saya yakin sangat disenangi keluarga dan teman-teman, sahabat, orang-orang yang selalu rendah hati. Jauh dari pikir dari situ bahwa Tuhan juga berkata bagi umatnya, Tuhan sangat mengasihi orang yang selalu rendah hati, yang selalu mencari wajah Tuhan, yang selalu berdoa, yang selalu dikatakan hidup dalam firman-Nya. Maka dikata Tuhan sebagai jaminan bagi orang yang percaya, bagi jaminan bagi umatnya, di saat umat itu merendahkan hati dan selalu dengan berdoa, mereka akan dikatakan menerima dan mereka akan dipulihkan dan dosa-dosa mereka diampuni. Nah, sesungguhnya itu yang juga diingatkan dalam hidup orang percaya. Yesus juga berkata seperti diberkatilah orang yang rendah hati. Orang yang tinggi hati selalu direndahkan, tapi orang yang rendah hati selalu ditinggikan. Artinya kerendahan hati ini juga kita lihat Allah begitu senangnya Tuhan melihatnya. Karena itu merupakan sebuah integritas, karakter, mutiara yang sangat berharga di dalam lingkungan kehidupan manusia. Tetapi orang yang sombong sangat dibenci, orang yang sombong sangat tidak ada yang mengasihi, dan juga orang yang sombong tidak ada yang senang baginya. Tapi kenapa manusia itu adalah senang akan kekejian dan juga menyombongkan diri? Karena tabiat dosa tadi. Karena manusia itu sering menjaga dirinya supaya lebih berwibawa, maka dia menyombongkan diri. Supaya dia dihargai, maka menyombongkan diri. Karena dia ada kekayaan, ada kepintaran, dan macam-macam. Tapi apakah dari kesombongannya itu yang diterima? Nggak ada sebenarnya. Justru orang menjauh darinya. Tapi itulah manusia. Begitu senangnya akan kesombongan itu. Begitu senangnya akan ditinggikan. Karena itulah tabiat si iblis. Tapi anak-anak Tuhan hari ini, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan sangat menyayangi. Itu juga yang diterapkan oleh Salomo. Salomo itu luar biasa, kerendahan hatinya. Dia selalu mencari Tuhan, kerendahan dirinya itu mencari dan tidak pernah sombong. Coba kita lihat apa yang selalu diminta Salomo dalam hidupnya. Tidak umur, tidak kekayaan, tidak duniawi, tapi berikanlah aku Tuhan, yaitu kerendahan hati. Berikanlah aku Tuhan itu rasa cukup.
Leomadiau. Amin. Ima. Roa. Nama kasabab pun. Bingit niro. Nama kasabab pun. Unang leto ha puguson. Unang leto ha morang. Molo mangora guru pada bincang ro. Molo pugus ha guru mangale-ale. Lema to nama kasabab pun. Mencukupkan. Dari si perkataan Salomo itu juga disampaikan kepada umatnya. Lihat, jadi mereka menjadi bangsa yang besar. Di saat mereka rendah hati, di saat mereka adalah selalu mencari Tuhan, di saat itu mereka menjadi berkembang dan bangsa yang besar. Tapi di saat mereka sombong, itu kejatuhannya selalu terbuang dan selalu terbuang, terjajah, dan mereka selalu jatuh karena di saat mereka lupa diri. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, marilah kita orang yang rendah hati, yang selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini, mengajarkan kami hidup dalam kerendahan hati. Amin.